Anda bayangkan, yang memohon Nabi Muhammad SAW, Nabi paling mulia, Nabi yang dijamin surga, sebelum wafat sudah turun surah surga. Inna a'tainakal kautsar. Satu-satunya orang dari kalangan manusia, satu-satunya Nabi dari kalangan anbiya dan rasul yang surah surganya turun sebelum wafat menghadap Allah. Nabi Muhammad SAW mulia, dipuji oleh Al-Quran langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebut Nabi yang paling hebat, disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail, Quran surah kedua ayat 129. Disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, Quran surah 61 ayat yang ke-6. Diisyaratkan kemudian oleh Nabi-Nabi sebelumnya, dimintakan kepada Allah. Tapi tahukah yang terjadi? Ketika Nabi memohon sesuatu kepada Allah dengan semua status yang istimewa ini, apakah langsung dikabulkan? Tidak. 3 tahun baru dikabulkan. Apa hikmahnya? Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah kedua ayat 144, paling kiri sebelah bawah. Teman-teman masih ingat tadi yang berdoa kepada Allah minta arah kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Siapa yang berdoa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang kita idolakan, ditempatkan urutan pertama sebagai orang paling berpengaruh di bumi, bahkan oleh orang yang belum beriman. Baik, kapan Nabi meminta itu? Baik, tidak banyak orang tahu bahasa Qurannya. Perhatikan kalimatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami seringkali amati, kata Allah, saya lihat kamu itu sering menengadahkan wajahmu ke langit. Saya katakan pada Anda, kalau sering itu berarti sekali atau 2 kali? Banyak. Bahkan kalau permintaan itu dimulai dari sejak turunnya perintah salat. Perintah salat itu turun setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, maaf, 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah diberikan perintah salat. Kemudian sebelum berangkat ke Madinah turun perintah salat itu usia 52 tahun, berarti setahun sebelum hijrah. Usia 53 tahun, setelah 13 tahun berada di Mekah, diminta hijrah ke Madinah. Kalau kita hitung ya, di sini Nabi mulai meminta, misal saja, kemudian hijrah ke Madinah, baru dikabulkan oleh Allah saat di Madinah. Dalam riwayat disebutkan 2 tahun setelah menetap di sana. Anda bayangkan, yang memohon Nabi Muhammad SAW, Nabi paling mulia, Nabi yang dijamin surga, sebelum wafat sudah turun surah surga. Inna a'tainakal kautsar. Satu-satunya orang dari kalangan manusia, satu-satunya Nabi dari kalangan anbiya dan rasul yang surah surganya turun sebelum wafat menghadap Allah. Nabi Muhammad SAW mulia, dipuji oleh Al-Quran langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebut Nabi yang paling hebat, disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail, Quran surah kedua ayat 129. Disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, Quran surah 61 ayat yang ke-6. Diisyaratkan kemudian oleh Nabi-Nabi sebelumnya, dimintakan kepada Allah. Tapi tahukah yang terjadi? Ketika Nabi memohon sesuatu kepada Allah dengan semua status yang istimewa ini, apakah langsung dikabulkan? Tidak. 3 tahun baru dikabulkan. Apa hikmahnya? Perhatikan baik-baik. Sifat doa itu, pengabulannya ada 3. 1, dikabulkan seketika saat Anda betul-betul membutuhkannya dan sudah siap menggunakannya. 2, ditangguhkan oleh Allah sampai Anda sanggup menjalani apa yang Anda minta itu. Dan 3, Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jika yang Anda mintakan sesuai butuh Anda saat itu, jangankan seorang nabi, Anda manusia biasa pun pasti akan dikabulkan. Tapi kalau yang Anda mintakan belum siap Anda menjalaninya, maka Allah akan tunda sampai Anda siap. Jangankan Anda, nabi aja ditunda. Saat itu belum siap, keadaan belum memungkinkan, masih banyak hal yang dikerjakan dan seterusnya. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hamba terbaik,
engkau aku puji, jaminan surga ada untukmu, tapi kamu belum siap untuk itu sekarang. Tunggu, begitu siap saya turunkan kepadamu. Dan pertanyaan terbesarnya, apakah saat itu kemudian ketika Nabi belum mendapat jawaban, lantas Nabi mengeluh? Bikin status di kalangan para sahabat? Tidak. Status terhebat Nabi tidak membuat beliau putus asa dalam berdoa. Bahkan bahasa Qur'annya, saya lihat kamu terus minta, dan gak pernah putus asa. Ini Nabi, orang terbaik, Rasul, jaminan surga tingkat paling tinggi, dipuji Allah, berdoa belum dikabulkan, sabar terus minta. Anda ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, ahli surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Sekarang Anda minta kepada Allah, baru 3 hari sudah mengeluh. Ya Allah, kenapa engkau belum jawab juga? Kurang apa lagi hamba? Kurang banyak. Ini maksudnya, kalau kita bermohon kepada Allah belum dikabulkan, jangan merasa bahwa kita ditinggalkan. Tapi yang paling indah, kata Allah, aku perhatikan. Itu harapan yang sangat dalam gitu. Harapan yang sangat indah. Jadi begitu Anda bermohon, itu dilihat oleh Allah. Fulan, saya tangguhkan dulu ya. Kamu itu kemarin jarang banget minta sama saya. Sibuk kamu urusan dunia. Bukankah semakin tertunda, semakin meningkat ibadahnya? Belum ada jawaban, Anda rajin tahajud mulai saat itu. Puasa ditambah, baca Quran dikuatkan oleh dirinya. Untuk apa? Mendapatkan jawaban. Dan puncaknya ada aliran pahala yang melimpah. Jadi kalau Anda dihadapkan pada situasi demikian, jangan salah menyimpulkan. Anak Anda 5 tahun minta dibelikan motor yang kayak Marquez, bukan yang bagus. 5 tahun, Anda punya uangnya, Anda belikan nggak? Tidak. Kenapa? Bukan karena Anda fansnya Rossi, karena anak itu belum siap untuk bisa mengendarainya. Belum siap. Nanti kalau dia sudah siap, saya berikan motornya. Demikian Allah menilai Anda, bukan karena Allah tidak mampu, Anda belum siap, diberikan baru. Tapi yang ketiga, ini yang hebatnya, nanti kaidahnya langsung turun ayat di Quran surah kedua ayat 216. Kalau Anda sedang menghadapi situasi ini, baca ayatnya, pahami, dalami, maka Anda akan mendapatkan kesimpulan yang luar biasa. Jika Anda meminta sesuatu keinginan, kata Allah, itu bukan yang kamu butuhkan. Jelas? Diganti oleh Allah dengan apa yang Anda butuhkan. Misal, maaf ya, misal saja, Anda mintanya anak Anda masuk misalnya ke ITB, tiba-tiba diterima di YIN, dan ikhtiar kemana-mana, terus ke situ lagi, ikut lagi, ke situ lagi misalnya arahnya. Anda tahu apa yang terjadi? Jika Anda sedang dalam keadaan demikian, termasuk dalam pekerjaan dan sebagainya, kata Allah, hal pertama kali yang Anda lakukan adalah kutiba alaikumul qital. Perangi perasaan negatif dalam diri Anda. Jauhkan itu. Jangan adakan kesimpulan, jangan berikan kesimpulan Allah meninggalkan saya. Perangi perasaan itu. Lihat jawabannya, indah sekali. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu itu, di balik yang tidak disukai, Allah sedang menyiapkan desain terbaik untuk maslahat hidup Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Anda mendamba sesuatu, tapi di balik yang Anda dambakan itu ada maslahat yang kecil atau bahkan madarat yang banyak buat Anda. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena saya, kata Allah, tahu masa depan, kamu tidak. Kalau kamu pilih ini, depan akan begini. Tapi saya arahkan kepada yang lebih baik. Dulu saya berharap-harap masuk Madinah. Sudah ikut saya kurikulum Madinah, ikut daurah. Saya anak termuda saat itu, ikut dan diberikan rekomendasi langsung yang kalau tanda tangannya itu diterima, tidak akan ditolak secara syariat manusia. Tapi Allah berkehendak lain. Harap-harap ke Madinah, nyangkutnya di YIN. Terjadi bom Bali, ditutup semua pintu penerimaan beasiswa. Tapi ternyata Allah sedang menyiapkan hal yang berbeda. Masuk kemudian ke kurikulum Al-Azhar. 2 tahun di situ berangkat ke Libya. Ternyata dari Libya ini Allah perjalankan ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ke tempat-tempat lain. Kalau saya duluan ke Madinah, saya hanya akan belajar satu madhab. Tapi ternyata Allah perkenankan mampir ke tempat-tempat lain untuk mempelajari aneka madhab yang bisa disampaikan dengan lebih luas di kemudian hari. Ternyata anugerah terindah yang kita miliki itu saat kita mendapatkan hikmah terbaik dari apa yang kita tawakalkan di dalamnya. Itulah yang diberikan keteladan oleh Nabi SAW. Yes?